Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4N kali sesuatu gitu ya. Nggak tahu berapa langkah ya. Ini ujungnya nanti 4N kali sesuatu gitu. Tapi yang diketahui A kurangi B kongruen dengan bukan. Yang diketahui itu A kongruen dengan B pada modulo N. Boleh, Denisa? Silakan, Denisa. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Yap. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Mulai. Oke. Nah, ini kan soalnya yang nomor 2 tuh jika A kongruen dengan B modulo 2N. Buktikan apabila A kuadrat kongruen dengan B kuadrat modulo 4N. Diketahuinya A kongruen B modulo 2N dan akan dibuktikannya yang tadi A kuadrat kongruen dari B kuadrat modulo 4N. Nah, berdasarkan definisi kongruensi, A kongruen B modulo 2N berarti A dikurangi B sama dengan 2N dikali sesuatu, yaitu misalkan di sini K, di mana K-nya adalah suatu bilangan bulat. Nah, kita perhatikan bahwa A sama dengan B, ini dipindah ruaskan, B ditambah 2N K. Apabila kedua ruasnya ini kita kuadratkan, maka A sama dengan B ditambah 2N K. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah 4N kuadrat A kuadrat ditambah 4KNB. Lalu tinggal dipindah ruaskan, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 4N kuadrat A kuadrat ditambah 4KNB. Lalu bisa langsung ke yang terakhir, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 4N dikali K kuadrat N ditambah K B, di mana ini itu yang K kuadrat N ditambah KB-nya adalah suatu bilangan bulat. Oleh karena itu, maka A kuadrat kongruen dengan B kuadrat modulo 4 itu terbukti. Jadi kalau harus mau membuktikan, berarti kan yang diketahui X kongruen dengan Y pada modulo N. Yang mau dibuktikan tadi akan dibuktikan kelas kongruen X sama dengan kelas kongruen Y. Nah ini padahal ada itu di video. Ini yang lainnya pada nggak nyimak berarti yang ada di video atau nggak nonton, nggak mencatat gitu. Nah, yang untuk membuktikan ini pertama akan dibuktikan kelas kongruen X himpunan bagian dari kelas kongruen Y. Akan dibuktikan. Jadi kelas kongruen X ini isinya semua bilangan bulat, yang kongruen dengan Z, dengan X pada modulo N. Itu ya. Ini saya kayak manggut-manggut padahal layarnya nih yang berubah. Jadi itu himpunan. Membuktikan himpunan, kesamaan dua buah himpunan, ya begitu caranya. Maka langkah pertama ambil ini. A anggota itu. Lihat definisi ini. Maka apa? Lihat dari sini. Wildah apa? Kalau saya ambil A anggota kelas kongruen X, maka apa? Maka B kongruen dengan A modulo N. Di mana B? Mana ada B? Maka A kongruen dengan Y. Mana Dengan ini, X.
dengan X modulo N. apa sih yang mau ditunjukkan? Yang mau ditunjukkan A kongruen dengan A anggota Y yang mau ditunjukkan ini. Nah, sekarang siapa yang bisa menghubungkan? Ini punya, ini punya. Apa akibatnya? A kongruen Y modulo N, Pak. A kongruen Y modulo N. Kenapa itu? Karena sifat yang ketiga, sifat Apa namanya? transitif. Sifat transitif. Gitu ya. Karena X kongruen dengan Y pada modulo N, maka A kongruen dengan Y pada modulo N berdasarkan sifat transitif. Nah, ini akibatnya apa kalau A kongruen dengan Y? A elemen dari kongruen Y. Mana ada kongruen? Kelas kongruen. Elemen dari kelas kongruen Y. Oke, A anggota kelas kongruen Y. Tinggal kasih kesimpulan. Jadi, untuk setiap A anggota X mengakibatkan A anggota Y. Saya nulisnya agak susah nih kalau di layar langsung. Akhirnya apa kesimpulannya? Gitu. Kansa bisa sebaliknya menunjukkan bahwa kelas kongruen Y subset dari kelas kongruen X. Kan mirip aja kayak gini. Kalau di buku pasti dibilang dengan cara yang sama, kelas kongruen Y subset dari kelas kongruen X. Karena terlalu mudah. Apalagi ini udah dikasih contoh. Kalau yang ini gimana? Nomor 10. 10 pangkat N kongruen dengan negatif 1 pangkat N. Apa yang harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan adalah, yang harus ditunjukkan 10 pangkat N dikurangi negatif 1 pangkat N sama dengan 11 kali suatu bilangan bulat. Kalau menunjukkan kesamaan, ya mulailah dari ya dari ruas kiri ke ruas kanan lah, yang paling rumit. Soalnya gitu kan? 10 pangkat N, ya. Gitu. Atau bisa jadi 10 pangkat N sama dengan 11K ditambah negatif 1 pangkat N. Bisa aja begitu ujungnya. Berarti si 10-nya itu harus dinyatakan dalam 11. Supaya muncul angka 11 tuh di situ. Ini yang harus dibuktikan atau ini. Kan harus keluar angka 11 tuh. Maka mulai dari sini 10 pangkat N itu sama dengan 11 ditambah negatif 1 pangkat N. Bisa menguraikan dengan binomial Newton. 11 pangkat N. Itu ya. Kemudian kombinasi N. Kalau tadi kan kombinasi N0, ini kombinasi N1. 11 pangkat N kurangi 1 ditambah negatif 1 pangkat 1. Ditambah dan seterusnya. Nah, satu suku sebelum terakhir kombinasi N K
sebentar, ini 11 N kurangi K tambah 1 gitu ya. Di sininya K kurangi 1. Kemudian di sini negatif 1 pangkatnya harusnya pangkat 1 ya. Sebelum pangkat, oh ya, harusnya ini pangkat 2 nih. Jadi ini ada yang salah. Berapa ini? Nanti ujungnya itu enggak, negatif 1 pangkat N. Ya. Harusnya negatif 1-nya itu, sebentar Pak, saya bingung. 11 itu pangkatnya makin kecil. Gitu ya. Jadi ini harusnya pangkat N. Sorry. Sini tuh N dikurangi N plus 2. Jadi di sini pangkat 2. Itu ya. Nah, negatif 1-nya pangkat ini 1 nih. Sorry. Ini 1. Nah, ini negatif 1-nya pangkat N kurangi 1. Gitu. Nah, tapi yang terpenting ini memuat 11, ini memuat 11, ini memuat 11 kan? Pakai sifat distributif. 11 kan ini ada 1, ada bilangan-bilangan lain. Gitu ya. Tapi intinya kalau ditambah kalikan pasti bilangan bulat. Maka saya ganti aja itu. Yang dalam kurung ini. Nah, ujungnya kan ditambah negatif 1 pangkat N. Nah, yang sebelah sini saya tuliskan di atas, 10 pangkat N sama dengan 11 kali sesuatu, bilangan bulat di sini, ya, ditambah. Gitu. Berarti kalau begitu, 10 pangkat N dikurangi negatif 1, pangkat N sama dengan 11M. Nah, menurut definisi kongruensi, ya 10 pangkat N kongruen dengan negatif 1 pangkat N pada modulo berapa tadi? Modulo 11. Gitu. Jadi 10 pangkat N kalau dibagi 11 sisanya sama dengan negatif 1 pangkat N kalau dibagi 11. Itu salah satu kegunaannya gitu ya, belajar kongruensi itu. Sampai situ ada pertanyaan? Kan sering nih, 2 pangkat 2045 dibagi 7 sisanya berapa? Ini pakai cara ini. Misalnya, ini saya buat soal yang gampang aja. 2 pangkat 2045 dibagi 7, berapa sisanya? Berarti yang harus Anda kerjakan 2 pangkat 2045 kongruen dengan berapa pada modulo 7. Modulo itu pembagi atau pembagian. Nah, berarti
2 tambah 4 berapa? 6 ya. 6 tambah 5, 11 ya. Nah, kalau untuk mudah, kalau mudah saya ganti aja deh 246. Nanti setelah itu 245-nya. Gimana caranya? Ya nyatakan si 2 ini dalam perpangkatan, dalam perkalian dengan 7 plus sisanya gitu. Maka yang paling gampang apa? Pangkatkan 3 2-nya. Jadi kalau begitu 2 pangkat 2046 ini ya bisa saya tulis sebagai, ini kan bisa dibagi 3 nih. Ya 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 20.046 dibagi 3. Berapa tuh? 6 kan ya? 682. 682. 682. Oke, gitu kan? 2 pangkat 3 itu berapa sih? 8. Gitu kan? Sama dengan ya 7 ditambah 1 pangkat 682. Kalau Anda ingat soal yang Anda kerjakan di tugas minggu lalu, itu udah langsung dapat tuh. Sisanya pasti 1. Ini aja nih. Kenapa 1? Kenapa 1? Sampai sini ya. Oh, mungkin muat di bawah. Nah, saya lanjutkan. Kenapa 1? Uraikan aja kayak tadi, yang menguraikan 10 pangkat N tadi. Nah, nanti kan ini 7 pangkat 682, gitu ya. Ditambah kombinasi linier 6, 82, 1, dikali 7 pangkat 681, dikali 1 kan. Dan seterusnya. Paling ujung itu ketemu 7 pangkat 1. Tapi ini kombinasi 681, 680. 7 pangkat 1, satunya pangkat 680. Gitu ya. Ujungnya apa? 1 kan. Ini semua mengandung 7. Maka ini sama aja dengan 7K plus 1. Ya, artinya kalau begitu 7. Kok 7 sih? Salah. Artinya kalau begitu 2 pangkat 2046 dikurangi 1 sama dengan 7K. Berarti 2 pangkat 2046 kongruen dengan 1 pada modulo 7. Itu artinya ini dibagi 7 sisanya 1. Ini yang saya pakai di rekaman. Aritmetika modular. Ini kita punya Zn misalnya ya. Zn itu kelas modulo N. Kita punya A dan B, kelas kongruen A dan kelas kongruen B. Maka cara menjumlahkannya begini. Cara mengalikannya seperti ini. Ini contohnya. Pada Z6 ya. Ya 3. Nah, kalau ini penjumlahan pada modulo, kalau ini bilangan bulat. 3 tambah 5 kan 8. Tapi 8 itu kongruen dengan 2. Ingat yang tadi dibahas nomor 1. Karena 8 kongruen dengan 2, maka kelas kongruen 8 sama dengan kelas kongruen 2. Jadi, seperti itu. Begitu juga perkalian. Ini ya. Jadi, 15 itu kongruen dengan 3 pada modulo 6. 4 kali 3, 12. 12 itu kongruen dengan 0 pada modulo. Gitu. Walaupun nanti untuk selanjutnya sih, kalau kita punya seperti itu ya, Z6 misalnya. 3 tambah 5 itu cukup ditulis gini aja. 3 kali 5, ya gini gitu. 4 kali 3, ya ini gitu. Jadi kalau dari awal ngomongnya Z6,
Udah nggak usah pakai siku, nggak usah pakai, udah gini aja. Untuk memudahkan. Tapi harus ingat di otak bahwa kita tuh sedang bermain di Z6. Jangan membayangkan 3, 5 seperti di bilangan bulat. Sehingga nanti Anda akan mengatakan, oh 3 itu kurang dari 5. Enggak. Di sini nggak berlaku urutan. Karena 3 ini adalah himpunan yang anggotanya semua bilangan bulat. Yang kalau dibagi 6, sisanya 3. Nggak bisa diurutkan kalau himpunan. Kecuali dalam bentuk subset. Gitu ya. Dan definisi ini cara menjumlahkan, mengalihkan seperti itu terdefinisi dengan baik. Lihat ada di teoremanya. Nah ini teorema ini tuh mau mengatakan definisi ini make sense istilahnya tuh, masuk akal gitu ya, bisa diterima berdasarkan teorema ini. Itu ya, membuktikannya mudah lah. Harusnya yang begini nggak usah saya jelasin lagi. Nah ini contoh Z5 ya. Ini Z6. Belum sorry. Jadi satu itu 1 kali, kok salah? Ini yang perkalian ya. 1 kali 1. Ya. 3, 2 nggak punya, 5 satu lagi yang punya. Jadi anggota Z6 yang punya inverse perkalian adalah 1 dan 5. Itu disebut unit. Maka nanti di pembahasan grup akan muncul begini. U6, unit di Z6 itu anggotanya 1 dan 5. Tapi kalau di Z5, karena dia prima, semuanya adalah unit. Kecuali 0. Inverse dari 1 kan 1. Inverse dari 2, 3. Inverse dari 4, 4 sendiri. Lihat sini. Sehingga nanti kalau U5, ya 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya nggak masuk ya, sorry. Jadi ini sebetulnya topik pendahuluan itu yang menghasilkan ini aja, Zn dan Un. Ya nanti akan jadi contoh tuh, terutama ketika membahas grup siklik. Tuh ya. Nah ini sifat-sifatnya. Nah ini. Gitu ya. Oh ini A pangkat K. A pangkat K itu. Jadi kalau begitu, perpangkatan yang A ditambah B pangkat 7 kan ada ya. Diuraikan walaupun nanti hasilnya sih. Jadi pangkatnya itu bilangan bulat. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama struktur aljabar, yaitu tentang teori grup. Ya. Grup, gampangnya grup itu struktur aljabar yang hanya dengan satu operasi biner. Himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner dan memenuhi 4 syarat. Tertutup, asosiatif, punya inverse, punya unsur identitas, dan setiap unsurnya punya inverse. Nah itu kan sudah dibahas dari SMP juga kan yang model begitu. Cuma nggak dibilang bahwa itu grup aja. Sifat-sifat bilangan bulat terhadap penjumlahan, terhadap perkalian, kan begitu ya. Nah, kira-kira motivasinya bisa kita mulai dari sini. Kita punya persamaan ini pada bilangan bulat. Gimana cara cari solusinya? Ya tambahkan kedua ruas dengan negatif 5. Loh, emang negatif 5 itu ada? Ada, itu adalah kita sebut sebagai inverse dari 5. Gitu. Kalau di sininya negatif 5, ya di sininya plus 5. Lawan. Kemudian kurungnya kita geser. Kalau ini penjumlahannya ya gampang lah gitu ya. Kurungnya kita geser. Jadi yang pertama tadi, si himpunannya itu semua unsurnya punya inverse. Kemudian ketika digeser gini, dari 1 ke 2, sifat apa?
asosiatif kan. Oh, berarti harus ada asosiatif. Kemudian 5 tambah negatif 5 hasilnya 0 kan, kita tahu gitu ya. Nah, sekarang X tambah 0 berapa? Ya, X sendiri. Nah, oh berarti harus ada suatu unsur yang kalau dia ditambahkan apapun, hasilnya apapun itu. Maka ketemulah X-nya sama dengan 4. Itu adalah solusi dari sini. Secara umum, ini. Persamaan A bintang X sama dengan B. Nah, cari inverse-nya, kalikan gitu ya. Digeser kurungnya. Berarti kan ini eksistensi inverse nih. Setiap unsur punya inverse. Meskipun di awal-awal nanti nggak boleh begini ya. D biasanya. Nah, terus ini tuh jadi identitas. E kali X. X. Tapi kalau misalnya persamaannya itu bentuknya X bintang A sama dengan B. Apakah kita bisa mengalihkan ini dari sebelah kiri? Untuk matrik nggak bisa. Gitu ya. Mungkin kalau bilangan bulat bisa. Tapi kalau untuk matrik nggak bisa. Dan banyak yang nggak bisa. Gitu ya. Oleh karena itu ya berarti mengalihkannya dari sebelah kanan. Diperolehlah nanti solusinya itu B kali A inverse. Gitu ya. Jadi dari dua hal ini tadi, ini secara umum, ini contoh khusus. Berarti himpunan yang dilengkapi dengan satu operasi biner. Kalau operasi biner itu artinya dia bersifat tertutup sebetulnya ya. Mungkin di buku lain sifat tertutup nggak ditulis. Kalau sudah disebut operasi biner. Operasi biner itu begini. Misalnya kita punya S yang tidak kosong. Yang disebut operasi biner itu adalah suatu fungsi, kita sebut aja bintang, dari S cross S ke S, memasangkan A, B menjadi bintang A, B yang biasanya ditulis begini. Kan dia anggota S juga kan? A dan B-nya anggota S, hasil kali atau ya operasinya anggota S. Itu kan sifat tertutup namanya. Itu ya. Nah, dari situ inilah definisi grup. Yang pertama tertutup, mempunyai sifat asosiatif, ada elemen identitas, gitu ya. Ada elemen identitas. Kenapa harus ditulis 2 kali? Karena belum tentu komutatif. Begitupun ini, tulis 2 kali juga tuh. Jadi di sini masih D tuh. Tidak ditulis A inverse. Dalam definisinya begitu. Nanti di sifat-sifat grup bisa dibuktikan bahwa anggota G yang bertindak seperti ini itu hanya 1 buah. Ini juga sama. Nanti dibuktikan bahwa unsur di G yang berperan sebagai inverse dari A itu tunggal. Karena sudah diketahui tunggal dan bergantung pada A, maka nanti inverse dari A itu gini nulisnya. Gitu. Tapi kalau di definisi, enggak. Nah, kemudian komutatif, sifat komutatif, ini berlaku sifat komutatif. Di sini enggak. Makanya dia tidak dimasukkan sebagai syarat grup. Tapi kalau grup itu komutatif, itu disebut grup Abel. Gitu ya. Jadi ini grup khusus lah Abel. Kemudian ada order group. Kayak bilangan bulat, bilangan real terhadap operasi penjumlahan itu kan grup. Anggotanya sangat banyak, ada tak terhingga, maka disebut grup tak terhingga. Tapi kalau modelnya Zn, ada n buah terhadap penjumlahan gitu ya. Yaitu kan berhingga buah. Maka ordernya atau grupnya disebut grup terhingga. Nah, tapi tidak hanya dari sini grup itu muncul gitu ya. Ini kalau kita pakai buku itu kemudian memulai dari chapter 3, bisalah kita. Jadi di chapter 3 itu membahas ring. Ring itu kan ada 2 operasi biner.
Kalau perkaliannya dibuang, maka semuanya pasti jadi grup. Gitu ya. Tapi kalau penjumlahannya yang dibuang, belum tentu. Ya, kayak bilangan bulat, nolnya kan nggak punya inverse. Q, R, kompleks juga sama. Nggak punya inverse. Jadi kalau yang mau diambil operasi binernya itu perkalian, ada anggota yang harus dibuang supaya dia jadi grup. Kalau R atau Q, nolnya yang dibuang. Atau nol dan negatif. Itu bisa jadi grup. Nah, kalau tadi memulainya kan dari operasi aljabar ya. Ada juga yang grup itu muncul dari permutasi salah satunya. Yang kedua dari transformasi gitu ya. Transformasi, simetri lah. Nah, sekarang saya akan bahas permutasi. Permutasi itu adalah bijeksi. Sebentar, ini jangan-jangan belum saya rekam ya. Ini saya rekam nggak? Rekam, Pak. Permutasi itu adalah bijeksi dari suatu himpunan ke himpunan itu sendiri. Si A-nya ini bisa selang interval, ya seperti di kalkulus. Bisa juga diskrit kayak begini. Intinya, permutasi itu adalah bijeksi, ingat fungsi yang injektif dan surjektif, dari suatu himpunan ke dirinya. Apapun himpunannya itu. Nah, untuk yang diskrit, contohnya ini. Dari A ke A. Permutasi 1, 2, 3, permutasi 3 unsur ada 6 kan? Ini ada 6. Jadi ini yang disebut permutasi itu, korespondensi 1-1. Di SMP kan begitu ya. Gitu. Tapi untuk pembahasan grup, kita, ya tentu saya tidak akan menuliskan yang seperti ini. Maka penulisannya, lihat nih, F ya. 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Nulisnya begini. Nah, ini F nih. 1 ke 2 tadi kan. 2 ke 1, 3 ke 3. Gitu. Nih lihat. F. G 1 ke 3, 2 ke 2, 3 ke 1. Nih. Jadi nggak muncul ini. Kadang-kadang nggak muncul ini. Oke, pakai ini aja. Misalnya ya si F itu ya. Itu kan sebetulnya kita mengatakan F itu memetakan 1 ke 2. Memetakan 2 ke 1. Memasangkan 3 ke 3. Gitu. Oke, juga begitu ya, kurang lebih. Nah, atau saya kasih contoh yang lain, K. K1 itu sama dengan 1. K2 itu sama dengan 3. K3 sama dengan 2. Nah, di sini operasi yang digunakan bukan tambah, kali, kurang, bagi, tapi komposisi. Dan Anda tahu komposisi itu kan tidak komutatif ya. Jadi misalnya saya mau membuat F komposisi K. Kan mulai dari 1 gitu ya. Ini kan artinya F dalam kurung K untuk unsurnya 1. Nah, di K, 1 dipasangkan dengan apa? Nih, lihat. 1 dipasangkan dengan 1. Jadi K1 itu sama dengan 1. Nah, F1, lihat di F1 dipasangkan dengan apa? Di F. Dengan 2. Jadi F0K untuk 1 itu nilainya 2. Kalau untuk 2, ya, untuk 2, ya F dalam kurung K2. Lihat sini, 2 pasangkan dengan 3. Berarti F3. 3 oleh F dipasangkan dengan apa? Ternyata dengan 3. Jadi pasangan dari 2 adalah 3. Dan terakhir, 3 gitu ya. Ini sama dengan F dalam kurung K3
F dalam kurung K3 oleh K3 dipasangkan dengan apa? 2. 2 ya. Oleh F 2 itu dipasangkan dengan 1. 1. Jadi 3 pasangannya 1. Sehingga kalau ini saya tulis F bundaran K itu, tapi yang nggak begini juga ngitungnya. Tapi pengertiannya begitu. Ya, tapi ngitungnya ya harusnya langsung aja dari sini. F-nya tuh ini standar ya 1 2 3 yang di atas tuh. Komposisi K-nya itu 1 3 2. Gitu. Cara ngitungnya tetap ini 1 2 3. Mulai dari sini, ingat komposisi F bundaran K, ya K dulu yang beroperasi kan. Nah, di situ satu dipasangkan dengan nih dari K dulu. 1 dipasangkan dengan 1 kan? Baru ke sana tuh. 1-nya dipasangkan ke 2. Nih, kalau di 1 ke 1, di sini 1-nya ke 2. Ini oleh G, ini oleh F. Kok G sih? K ya. Jadi F bundaran K. Jadi pasangannya 1 di sini 2. Gitu ya. Kemudian 2. Lihat sini. 2 ke 3. Oleh K, 2 itu ke 3. Di sini dimasukkan oleh F kan. 3-nya ke 3. Ini oleh F, ini oleh Q. Maka ini 3. Kan cuma 3 unsur. 2, 3, 1 lagi ya pasti 1. Gitu. Nanti Anda cek sendiri bagaimana K bundaran F. Apakah sama? Enggak misalnya. Apakah akan ada yang sama? Ya pasti akan ada yang sama, ada yang enggak. Jadi tapi secara umum begini. Tidak berlaku komutatif. Dan himpunan yang isinya I, saya kasih nama I gitu ya, identitas. F, G, H, J, K itu disebut S4. Permutasi 3 unsur S4 itu. Kok S4 sih? S3. I, F, G, H, apa lagi? H, J, K gitu ya. Itu S3. Nah, nanti jadi tugas Anda tuh untuk membuat tabel operasi. F bundaran G apa, F bundaran H apa, F bundaran J apa, J bundaran F apa dalam satu tabel. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya Pak. Ya, berarti kalau misalkan kita mau menyelesaikannya langsung aja gitu ya Pak? Nggak harus dijabarin seperti ini? Nggak usah. Ya, berarti nggak apa-apa gitu ya Pak? Langsung ke nggak apa-apa, kalau itu kan cuma ngitung aja. Seperti saya tanya 5 kali 10 gimana? 50. Saya nggak akan tanya itu caranya gimana. Oh, enggak lah, itu mau udah zamannya SD, SMP. Gitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada ya, nanti dibaca lagi di buku ya. Kan itu ada di buku juga. Saya hapus ya. Atau ini tuh bisa di-save sebetulnya, tapi nggak usah. Ya, hapus saja. Nah, itu penulisan ini masih panjang nih. Merepotkan. Sama kayak matrik. Maka saya akan meringkas lagi cara nulisnya. Seperti ya, dan ini kalau di buku itu mungkin di chapter berapa gitu ya. 7 tapi yang agak ujung ketika membahas grup simetri. Jadi lihat I 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3 identitas kan. Cukup ditulis begini. Boleh 2, boleh 3.
Tapi udah 1 aja lah. Maksudnya di sini tuh boleh angka 1, angka 2, atau angka 3. Tapi yang umumnya 1. F itu 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 3. Nah, yang sama itu nggak usah ditulis. Ya, ini kan sama nih, 3 ke 3. Nggak usah ditulis. Gitu. Ini bisa digedein kali ya. Jadi, gimana nulisnya? Ini kan 1 ke 2, 1 ke 2, 2-nya ke 1. Ya, tulis aja gini. 1, 1-nya kemana? Dipetakan kemana? Ke 2, tulis 2. 2-nya kemana? Ke 1. Udah tutup. Karena begini. Ini untuk F. Untuk K gimana? Karena tadi contohnya K. Oh, jangan K deh. 1 H deh. Nih, 1 ke 3. 1, 3. Gitu. Berarti ini maksudnya 1 dipasangkan dengan 3. 3-nya kemana? Oh, ke 2. Sana tuh. 2-nya kemana? Ke 1. 1-nya kan udah ada di ujung. Udah tutup. Berarti ke sana. Cycle. Putaran istilahnya. Bahasa Inggrisnya cycle. Atau putaran. Contoh lain, misalnya K. Gimana nulis K? 1 ke 1. Ya udah, jangan ditulis. 2 ke 3, 3 ke 2. Ya udah gini. Dan ini sama aja kalau mau ditulis 32 juga. Ini sama aja kalau mau ditulis 321. Sama aja. Kan 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3 tuh. Tapi yang umum ya begini. Nah, ini lainnya. Bisa dicek di sini. Atau di buku lah. Tapi harus agak ke belakang lihat. Terus, ya. Mau nanya. Ya, silakan. Nah, berarti kalau yang H itu nggak bisa dong kalau misalkan itu 1, 2, 3. Karena kan satunya bukan 2. Iya nggak sih, Pak? Apa bisa? H maksudnya nggak bisa apa? Kan kata Bapak yang H itu kan bisa ditulis 1, 3, 2. Bisa juga ditulis 3, 2, 1. Ya kan? Karena 3 ke 2, 2 ke 1. Nah, berarti yang H itu nggak bisa misalkan ditulis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, nggak bisa ya, Pak? Ya enggak dong, kan beda urutan. Jangan lupa permutasi itu memperhatikan urutan. Oke, ini 1 ke 3, 3 ke 2. Ini kan sama aja. 1 ke 3, 3 ke 2. Tuh. Sampai sini, bisa paham? Makasih, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Jadi saya nanti tidak akan pakai ini. Pakainya yang ini penulisannya. Ini saya clear. Terus bagaimana membuat operasinya gitu ya. Bisa pindahin gambarnya. Misalnya F bundaran K. F itu 1, 2 bundaran, walaupun bundarannya nggak usah ditulis juga lah. 1, 2, apa tadi? K-nya 2, 3. 3 ya. Kan dari K dulu kan ya. Ini saya kasih huruf kecil karena fungsi ya. Nanti kan dia jadi anggota himpunan. Kita mulai aja dari sini. Aduh. Kita mulai dari sini. Dari 1 deh. Ini di sini 1 dipasangkan ke apa? Coba, ada yang bisa jawab. Ini 1 dipasangkan ke mana? Halo, halo? Ke 1 bukan, Pak? Ke 1. Kan nggak ditulis ya. Berarti 1 ke 1.
Ini 1 ke 1, pindah ke sini. Sini satunya ke 2. Oh, berarti 2 di sini. Kalau nanti dia 1 setelah ke 1 lagi, hapus. Nah, sekarang beralih ke 2. 2 dipasangkan dengan 3 kan? Di K. Pindah ke sini, 3-nya dipasangkan kemana? Ke 3, Pak. Ke 3. Maka udah, kalau cuma 3 unsur ya selesai. 3-nya pasti ke 1. Lihat, 3 pasangkan ke 2. Sini 2-nya ke 1. Makanya jadi 1, 2, 3. Gitu. Nah, sekarang kalau saya balik K bundaran F. 2, 3, 1, 2. Ya, tulis saja 1 dulu. Sini 1 ke 2, ini 2-nya ke 3 kan ya? Jadi yang itu 1 ke 2, di sini di K 2-nya ke 3. Kemudian lanjut ke 3 tuh. Karena ini 3 ya. Di sini 3 dipasangkan kemana? Ke 3. Gitu ya. 3 pasangkan. Nah, di sini 3-nya dipasangkan ke 2. Ke 2. Nah, udah sih selesai seperti itu aja. Karena cuma 3 unsur kan. Nanti di sini 2 pasti pasangannya 1. Itu 2 ke 1. Di sini 1-nya ke 1. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak mau nanya boleh? Boleh lah. Itu yang K bundaran F itu kan 2, yang K-nya kan 2, 3, terus yang F-nya itu kan 1, 2. Nah, itu tadi kenapa sama Bapak satunya ditulis aja dulu? Ya paling enak kan mulai dari 1. Mau 2 dulu juga boleh. Yang penting nggak bingung belakangnya. Ngelihatnya itu dari F-nya dulu kan, Pak. 1 itu kan dipasangin sama 2, ya kan, Pak? Iya, Yang kalau nulis di sininya iya. Ini K, ini K. Yang K bundaran F, Pak, yang di bawah yang warna merah. Oh, yang warna merah. Iya. Ya lihatnya dari F dulu dong. Iya, F itu kan dipasangin sama 2 ya, Pak. Iya. 2 itu kan dipasanginnya sama 3, Pak. Makanya di sini 1, 3. Oh, nggak ditulis 3-nya dulu, Pak, yang pertama. Ya enggak, kan tadi mau mulainya dari 1. Oh, gitu. Kansa mau mulainya dari 3, bisa aja. 3, ya. Di sini 3-nya bisa dihapus nggak sih? Oh, bisa. Di sini 3-nya kok masih mulainya mau dari 3 ya. Di sini 3-nya dipasangkan kemana? 3. Ke 3. Berarti pindah ke sini kan? Di Ya. sini 3-nya pasangkan dengan 2. Berarti 2 kan? Iya. Oh ya, Nah, sama. sini 2-nya dipasangkan ke mana di situ? 1. Ke 2 ke 1. Di sini 1-nya dipasangkan dengan 1. Gitu kan? Oh ya, sama aja, Pak. Nah, jadi 1, 3, 2 sama aja 3, 2, 1. Kan muter ya? Iya. Oke, makasih, Pak. Oke.
Jadi sekali lagi, oh ya udah tadi ya, itu S3. Kalau S4 berarti ada 4 unsur. Ini saya hapus saja ya. Kalau S4 ada 4 unsur. Nah, misalnya kayak tadi 1, 2, 3. Ini S4 nih. Ini pakai ini deh. S4 ya. Misal salah satu anggotanya itu kalau mau ditulis seperti yang panjang tadi, selalu di atas tuh ini. Misalnya nih, 1 ke 4, 2 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2. Itu anggota. Nah, itu ya. Atau bisa juga gini. 1, 2, 3, 4. Kira-kira anggotanya ada berapa ini? S4. Atau bukan kira-kira, ada berapa anggotanya? Kalau permutasi 4 unsur. 8. Ada berapa? 8, Pak. Benar nggak? 8 dari mana kan? Permutasi 4 unsur. Di diskrit di SMA kan udah ada tuh. Atau banyaknya bijeksi dari A ke A, di mana A-nya punya 4 anggota. Ada berapa? Waduh, 4 masa bukan, Pak? Hah? 4? Masa yang Iya. S3 aja anggotanya 6, yang lebih banyak anggotanya lebih kecil. 24 bukan, Bapak? Iya, 24. 4 faktorial kan? Gitu ya. Nah, ini misalnya yang lainnya adalah 1, 3, 2, 4 misalnya gitu ya. Nah, contoh 1, 2, 3, 4. Yang lainnya misalnya 1, 2, 1, 4, 3. Contoh lainnya 1, 2, 3, 4. Saya inginkan ini misalnya 2, ini 4, ini 3, ini 1. Gitu ya. Nah, cara menulis singkatnya 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Jadi tulisnya 1 dulu. 1-nya ke 4. 4-nya ke 2. 2-nya ke 3. 3-nya ke 1. Tutup. Ngerti? Ngerti. Kalau ini gimana? 1 ke 1, abaikan. 2 ke 3, 3-nya ke 2. Tutup. Ini enggak kan? Kayaknya nggak bisa diambil ya. Salah. Gitu ya. 1 ke 1, 4 ke 4 kan nggak ditulis ya. Nah, kalau ini ada yang sama nggak? 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 3. Nggak ada. Mulai dari 1. 1 ke 2, 2 ke 1. Gitu kan? 3 ke 4, 4 ke 3. Nggak ada kaitan dengan itu. Tutup aja. Oh, dipisah. Iya. Jadi ini namanya ada 2 cycle. Ada 2 putaran. Yang lain 1 putaran. Kalau ini 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 3. 4 ke 1. 1 ke 2. 2-nya ke 4. 4-nya ke 1. Tutup. Ini nggak ditulis. Gitu cara nulisnya. Bagaimana kalau saya mau melakukan operasi? Misalnya ini saya kasih nama lah H gitu ya. Ini saya kasih nama G lah. Kalau H bundaran G, pakai ini aja yang nulisnya lebih hemat. H bundaran G 1, 2, 3, 4. Ya. Maka mulailah dari 1. 1 ke 2, di sini 2-nya ke 3. Jadi 3. Ini 3 ke 4. Ya dari sini ya, 3 ya. 3 ke 4. Sini 4-nya
2. Kedua. Berarti 2 tuh. Sini 2 ke 1. Satunya ke 4. udah kan? Ada 4 unsur kan? Nanti kalau coba juga 4 ke 3, 3-nya ke 1 tuh. Iya, iya benar. Ini ya. Kalau G bundaran H, H-nya kan apa tadi? H-nya, oke, G dulu. 1, 2, 3, 4. H-nya 1, 4, 2, 3. Mulai dari 1. 1 ke 4. Di sini 4-nya kemana? 3. 3 kemana ini? 1. 3 ke 1. Di sini satunya ke 2. 2. Terus 2 ke 3. Di sini 3-nya ke 4. Selesai. Kebetulan sama tuh. Kebetulan ya, karena secara umum tidak komutatif. Jadi ada 24 anggotanya. Jadi kalau dibuat tabel ya 24 kali 24 ya. Ada sebanyak itu perhitungannya. Nah, lanjut berikutnya grup simetri. Di buku, kalau di buku yang saya kasih ke Anda itu dibalik gitu. Bukan dibalik, diputar 45 derajat. Saya kasih warna nih supaya ini namanya grup simetri. Sebetulnya ada berapa sih transformasi yang invarian gitu ya. Maksudnya bukan invarian. Menempati bengkainya. Ini kan persegi nih. Gitu ya. Oh, tapi di sini nggak bisa ya. Oke. Ini ya. Kan 90 derajat. 0 derajat kan menempati ya. Tapi rotasi 0 derajat pusatnya di sini nih. 90 ya itu kan menempati juga. 90. Kalau 180 itu kan. Kelebihan. Kalau 180 ini ya. Gitu. Tuh. Kalau 270 90, 180, 270. Itu udah ada 4 tuh. Ada yang lain nggak? Ada. Refleksi terhadap sumbu X. Nanti merahnya di bawah, kuningnya pindah, putih ke atas, biru ke atas. Refleksi terhadap sumbu Y. Rotasi. Refleksi terhadap sumbu Y. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dan garis Y sama dengan X. Maka diperoleh ini. Gitu ya. Ini rotasi 0. Pusatnya di ini ya, di tengah-tengah ya. Rotasi 90. Rotasi 180, 270. Refleksi terhadap sumbu X, H horizontal. Refleksi terhadap sumbu Y vertikal, garisnya vertikal gitu. Pindah sini kan ya, merah dengan kuning bertukar. Ini T itu apa? Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kan Y sama dengan X kan begini kan? Sana garisnya. Tuh gini. Garisnya kan ke sana.
maka ini ke sini cuma bertukar, ini tetap putih dengan ini tukeran. Ini refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Karena ini jadi anggota himpunan, saya tulis dalam bentuk huruf kecil sebagaimana yang ada di buku. Jadi ini operasinya adalah komposisi. Misalnya kalau suatu objek direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 270 derajat, ya. Ini kan H refleksi terhadap sumbu X. Ada objek nih, direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan dengan rotasi 270 derajat, kan sama aja gini. H bundaran R0 kan. Jadi H bundaran R0 itu sama aja dengan refleksi T, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Dan seterusnya. Nah, ini tuh membentuk grup. Kan tertutup tuh. Identitasnya R0. Inverse dari R2, R2 sendiri. Inverse dari H, H sendiri. Inverse dari apa ya? D, ya D sendiri. Inverse dari R3, R2. Inverse dari R3, R1. Inverse dari R1, R3. Tuh. Kan menghasilkan identitas ya. Seperti itu. Ini adalah grup dehidral. Nah, di buku tuh banyak tuh, ada macam-macam gambarnya. Ada segitiga sama sisi, dan lain-lain. Ini adalah contoh grup yang tidak ada kaitannya dengan operasi aljabar yang dibahas di chapter 3. Udah, coba itu doang. Ya, ini jam berapa ini? Selebihnya latihan soal. Nah, ini udah lewat ya. Oke, sedikit aja. Jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ini yang disebut aturan pencoretan. Begitupun kalau BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya sederhana. Kalikan aja kedua ruas dengan A inverse. Ya, karena A ini anggota G, maka dia punya inverse. Gitu ya. Ya, jadi alasannya sih karena A anggota G, maka terdapat D anggota G, sedemikian sehingga AD sama dengan DA sama dengan E. Gitu. Maka kita peroleh gitu ya. Itu. Ini sama dengan E, B sama dengan C. Nah, itu sifat pencoretan. Buktikan bahwa setiap unsur pada grup terhingga muncul tepat satu kali pada baris dan tepat satu kali pada kolom. Nah, pada baris dulu deh. Seandainya nih ada unsur namanya A, muncul 2 kali. Di sini dan di sini. Maka pasti ada anggota G, kita sebut aja di sini, dan di sini, dan di sini, sedemikian hingga X sama dengan Y, sama, salah. Kok nggak bisa sini. Sedemikian sehingga X kali Y sama dengan A, dan X kali Y aksen sama dengan A. Nah, ini A, ini juga A. Berarti kalau begitu, ini acak-acakan tulisannya. Pojok bawah ya. X kali Y sama dengan X kali Y aksen. Berdasarkan sifat yang ini tadi, coret-coret, maka Y sama dengan Y aksen. Artinya, nggak mungkin. Gitu. Karena Y aksennya akhirnya sama dengan Y. Dari situlah, termasuk di kolom ya. Kolom membuktikannya mirip dengan itu. Dari situlah,
kalau ini kita punya grup, BA udah muncul kan, B dan A, maka di sini tuh nggak mungkin B, nggak mungkin A. Ini juga sama, nggak mungkin B, nggak mungkin A. Tapi di sini ada dua kemungkinan, D atau C kan. Tapi C udah muncul di kolom itu, maka pasti nggak mungkin C. Sini tuh, sini tuh D, maka di sini pasti C. Gitu ya.